Satreskrim Bareskrim Polri melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat pembuatan uang palsu. Penggerebekan pertama dilakukan di sebuah warung nasi goreng di kawasan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Dari lokasi ini, petugas mengamankan 4 orang terduga pelaku berinisial AS, K, dan AK yang berperan sebagai perantara serta DNA yang diduga sebagai pembuat uang palsu. Siapa namamu? Dari tangan para pelaku, polisi menemukan barang bukti awal berupa 7 lembar uang palsu, pecahan Rp100.000 dengan seri tahun, produksi 2016. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas kemudian melakukan penggerebekan lanjutan di sebuah rumah di perumahan Gria Ciwangi, Desa Ciwangi, Kecamatan Bugur Sari, Purwakarta. Di lokasi ini, polisi menemukan sejumlah alat produksi uang palsu dalam jumlah besar. Barang bukti yang diamankan antara lain mesin printer, 1 set komputer, alat timbang uang, ribuan lembar kertas Dupont, mesin pencetak ultraviolet, oven pengering warna, alat pres, hingga pewarna dan alat pemotong uang palsu. Selain itu, petugas juga menyita uang palsu yang sudah siap diedarkan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait rencana sindikat tersebut untuk mengedarkan uang palsu hingga miliaran rupiah menjelang momen Lebaran. Saat ini kasus telah dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan pasal 374 KUHP dan atau pasal 375 ayat 1 dan 2 KUHP tentang peredaran uang palsu. Apa pengungkapan uang palsu di jelang Lebaran ini? Ya, jadi kami dari Satreskrim Bareskrim Polri menindaklanjuti perintah Bapak Kabar Eskrim untuk melaksanakan segala upaya sumber daya dalam rangka melindungi masyarakat dari perilaku para terduga pelaku yang akan merugikan masyarakat. Kami mendapat informasi bahwa akan ada kelompok pengedar uang palsu yang akan mengedarkan uang sampai dengan miliaran rupiah dengan memanfaatkan momen Lebaran tahun ini. Sehingga kami kemudian dari tim Satreskrim Bareskrim Polri melakukan upaya penindakan terhadap 4 orang terduga pelaku di wilayah Jawa Barat. Kemudian dari 4 orang terduga pelaku ini, 3 orang merupakan perantara dan pengedar, dan 1 adalah memproduksi uang palsu. Dari tangan tersangka, di awal kami menemukan barang bukti ada 7 eksemplar uang palsu dengan nominal Rp100.000 di seri produksi tahun 2016. Kemudian kami melakukan pengembangan dan akhirnya mendapatkan lokasi tempat pencetakan uang palsu tersebut. Di mana di lokasi kami temukan barang-barang berupa printer, kemudian sablon untuk mencetak tanda watermark, kemudian juga tali pengaman, dan juga bahan baku uang palsu yang kemudian bisa diproduksi untuk diedarkan pada masyarakat. Kelompok ini adalah kelompok yang sudah beroperasi sejak lama dan juga terkoneksi dengan kelompok lainnya. Bahkan salah satu kelompok sudah berhasil juga diamankan oleh Polres Klaten terkait juga dengan peredaran uang palsu di wilayah Jawa Tengah. Dari kelompok ini kemudian proses penyidikan kami limpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Eksus untuk dilakukan pendalaman dan juga pengembangan. Itu memang sengaja dibuat untuk diedarkan di momen Lebaran itu atau gimana? Iya, jadi kelompok ini memanfaatkan momen Lebaran dikarenakan masyarakat membutuhkan banyak uang baru untuk Lebaran, dan juga terkait dengan kewaspadaan masyarakat di era masa-masa liburan ini biasanya turun. Sehingga kami juga menghimbau masyarakat agar yang pertama pada saat melakukan penukaran uang agar dilakukan di tempat-tempat resmi.
baik di Bank Indonesia maupun bank umum lainnya, dan juga pada saat bertransaksi agar tidak kemudian ceroboh sehingga uang palsu ini bisa mereka gunakan. Kalau tingkat kemiripan dengan hasil yang berhasil diungkap ini seperti apa? Dari hasil yang diproduksi oleh kelompok ini, tingkat kemiripan cukup tinggi, dan kami juga akan berkoordinasi nantinya tentunya dengan pihak dari Bank Indonesia untuk menjadi ahli terkait dengan penyidikan untuk. Berarti masyarakat memang benar-benar harus waspada. Iya. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, terutama menjelang hari raya, serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan.